SP3, fokus pada tujuan nasional. Proses perencanaan anggaran dari atas ke bawah, kemudian pendayagunaan yang optimal, sumber yang tersedia tapi terbatas. Kan ada sumber daya, ada sumber itu yang sangat banyak, tidak terbatas. Terus kita makainya biasa enaknya saja, tapi ada juga sumber daya itu yang sangat terbatas. Kita nggak boleh makainya itu ya seenaknya saja, kita harus memperkirakan gimana kalau ternyata sumber dayanya habis, kita cari di mana macam itu. Oke. Terus berorientasi jangka panjang dan jangka pendek. Karakteristiknya fokus pada pencapaian tujuan, berorientasi masa depan dan mempertimbangkan semua biaya, dilakukan analisis secara sistematis. Penerapan SP3 bagi anggaran negara lebih sulit daripada swasta. Di buku juga ada 5 langkah implementasi SP3. Jadi silakan dibaca. Kelebihannya banyak sekali dan kelemahannya juga ada. Yaitu membutuhkan sistem informasi yang canggih tentu saja. Terus biayanya juga besar dan sulit diimplementasikan dan sebagainya. Masalah utamanya dalam SP3 ini keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif, kurangnya data, ketidakpastian sumber daya, beban pekerjaan yang berat, dan seterusnya. Ini masalah utama SP3. Oke, sampai di sini masih teori-teori saja ya. Nanti teman-teman silakan baca-baca lagi. Saya cuma mau perlihatkan garis besarnya saja. Oke, sekarang kita bahas penyusunan anggaran negara di Indonesia. Klasifikasi anggaran. Ada klasifikasi organik, klasifikasi objek, fungsional, ekonomi, program, dan klasifikasi terpadu. Penyusunan rancangan anggaran dilakukan tiap tahun oleh DPR. Menteri Keuangan sebagai pengelola tinggal di bidang anggaran. Persiapan dilakukan oleh unit khusus dalam suatu organisasi pemerintah. Menteri Keuangan menerima rancangan, kemudian mereka menelaah, lalu membuat rancangan anggaran dan nota keuangan. Presiden tugasnya menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran dan nota keuangan. Nanti ada di sidang paripurna DPR. Pada tahap persiapan, pemerintah ini melakukan penaksiran anggaran sumber atau anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar. Ini adalah data atau daftar sumber atau anggaran sumber dan anggaran belanja dari pemerintah Indonesia. Macam-macam. Nah, gimana kalau kita mau mengajukan anggaran kepada DPR? Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Ada 5 tahap kalau tidak salah. 5 tahap. Ini tahap pertama. Dalam sidang paripurna, Presiden memberikan gambaran umum mengenai kebijakan yang akan ditempuh untuk tahun yang akan datang. Terus pembahasan rancangan anggaran secara detail antara Komisi Anggaran DPR dan pemerintah. Tahap ketiga, sidang paripurna lanjutan dihadiri oleh seluruh anggota DPR dan menteri atau ketua lembaga yang menguasai bagian anggaran. Nanti jika setuju maka disahkan menjadi undang-undang. Nah, ini kalau pelaksanaan anggaran, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Pertama, sebentar, saya tidak kelihatan. Ada di halaman 951, gambar 9.1. Di situ pertama
departemen atau lembaga negara mengajukan DIK atau DIP. DIK adalah daftar isian kegiatan, jadi mereka mau ngapain aja. Terus diberikan ke bendahara dari di sini maaf bukan yang ini. Ini saya nggak ngasih gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Ini bagian arus pelaksanaan anggaran belanja. Pertama, DIK dikirim dari Departemen Keuangan Bappenas ke lembaga terkait sama ke KPKN dan juga BPK untuk diperiksa. Terus dari lembaga ini kolom 1 dia ke bendahara, jadi DIK-nya diserahkan ke bendahara. Bendahara membuat SKO. SKO itu surat keputusan otorisasi. Nanti menghasilkan SPP atau surat permintaan pembangunan. Dan seterusnya mengikuti panahnya ini, arahnya. Itu. Nah, pengawasan atas pelaksanaan anggaran ini ada beberapa macam pengawasan yang dapat dikelompokkan dalam berbagai segi. Yang pertama dari segi asalnya, misalnya pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan kalau pengawasan eksternal yaitu dari orang luar. Itu asalnya. Jadi pengawas itu ada dari beberapa segi. Yang pertama dari asalnya. Asal pengawasnya itu dari luar atau dari dalam. Terus dari segi tempat, pengawasan dari dekat dan pengawasan dari jauh. Terus dari segi kebenaran formal menurut hak dan pengawasan, material dan sebagainya. Ada yang dari segi kegiatan juga. Kalau pelaksanaan dilakukan oleh siapa yang melakukannya, yaitu BPK, Inspektorat Jenderal Departemen atau lembaga pemerintahan departemen, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten, dan Inspektorat Jenderal Pembangunan. Karena kita ngomongin anggarannya Indonesia, anggarannya nasional, maka pengawasnya ya mereka ini, beliau-beliau ini. Kalau kita misalnya ngomongin anggaran perusahaan, satu perusahaan saja, pengawasnya bisa auditor internal, bisa auditor eksternal. Tapi karena kita ngomongin dalam skala nasional, punyanya pemerintah, maka merekalah yang menjadi pengawas. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran. Cara penyusunan pertanggungjawaban anggaran atau disebut sumbangan perhitungan anggaran atau SPA. Hal-hal yang penting dalam SPA ada beberapa hal. Yang pertama, anggaran belanja dicatat atas dasar DIP atau DIK, SKO atau SIAP. Klasifikasi anggaran yang tercantum dalam Kepres atau Keputusan Presiden. Perincian anggaran digunakan dalam penyusunan SPA. Tidak perlu mencantumkan surplus atau defisit. Kemudian membandingkan antara angka anggaran dan realisasi pada setiap departemen atau lembaga. Ada 6 lampiran dalam SPA, dan SPA diserahkan selambat-lambatnya 2 tahun setelah anggaran terbit. Ini ringkasannya saja.